Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD. Baik, buat sahabat pencinta elektronika, bagi Anda yang suka bereksperimen, untuk malam hari ini mungkin saya tidak akan untuk membuat sebuah tutorial dengan praktek secara langsung membuat kit-kit elektronika. Namun untuk kali ini di depan kita sudah terlihat ada beberapa banyak peralatan elektronika yang mungkin nantinya saya akan coba untuk dibuat atau membuat satu buah amplifier. Oke, seperti biasa kalau kita ingin merencana membuat sebuah elektronika, seperti amplifier ataupun juga membuat satu buah radio atau membuat ya pokoknya barang-barang elektronika, yang pastinya mempersiapkan dulu segala peralatannya. Seperti yang ada di sini, saya mungkin akan perjelas sedikitnya satu persatu. Namun biasanya kalau orang elektronika, selain dengan segala praktek-praktek dan tutorialnya, biasanya ditemani dengan sebuah rokok, terus juga ada kopinya. Oke, buat sahabat RD, yang pertama mungkin saya akan jelaskan ada satu buah kit di depan kita ini yang disebut dengan tune control. Jadi nantinya itu entah mau pakai yang mana untuk pembuatan satu buah amplifier, karena di sini ada dua buah tune control. Yang pertama ini yang pernah saya praktekkan atau ditutorialkan di episode sebelumnya. Ini menggunakan IC-nya dari TDA 1524. Nah, ini kalau lebih jelasnya. Nah, TDA 1524A. Terusan untuk potensio semuanya mono, namun untuk keluarannya dari segi input dan output ini mengeluarkan si suaranya itu stereo, dan cukup untuk mensuplainya dengan supply menggunakan 0. Jadi tidak menggunakan CT, ini menggunakan 0 dengan PCC atau tegangan 12 volt. Yang keduanya, yang ini juga sama, ini satu buah tune control, dan si tune control ini untuk IC-nya saya bawa atau saya ambil dari satu buah TV dengan tipe LA7953. Dan untuk bagian input ini ada beberapa bagian input, ada 6 input, tapi yang 2 kapasitor lagi saya tidak dipasang. Untuk resistornya juga sama, saya kemarin baru mencoba-coba di sini menggunakan 2 input, yang input antara 1, 2, dan 3 itu bisa dimainkan atau bisa di off on kan. Jadi kalau input yang satu nyala, yang satunya lagi bisa di off. Untuk bagian outputnya juga sama, ada bagian outputnya itu menggunakan 4 output. Jadi si rangkaian dari IC tone control ini, walaupun di sini menggunakan potensio mono, tapi semuanya itu stereo. Untuk PCC atau tegangan yang masuk seperti biasa menggunakan 0, dan catu dayanya atau tegangannya menggunakan 12 volt. Itu untuk tune kontrolnya. Ada juga ini yang kemarin pernah saya tutorialkan, ini yaitu berupa sebuah kit rangkaian yang disebut home theater atau surround processor, atau juga bisa disebut dengan surround 3 dimensi. Untuk pengeluarannya ini ada bagian output 1, terusan output stereo maksud saya, terusan yang satunya lagi untuk bagian surround atau 3 dimensi, yang satunya lagi ini ada bagian subwoofer.
Untuk VCC ada dua jenis. Yang pertama, satu untuk mensuplai ke IC ke bagian 3 dimensinya atau surroundnya, itu menggunakan 9 volt, dan yang satunya lagi ini menggunakan 15 volt atau 12 volt dengan catu dayanya CT. Dan ini mungkin nanti bisa dirangkaikan dengan rangkaian yang lainnya. Untuk yang lain mungkin ada bagian di mungkin tadi yang saya jelaskan beberapa buah audio, dan jika sudah ada bagian audionya, lalu berikutnya kita persiapkan yang namanya power amplifier. Power amplifiernya ini saya udah ada dari cabutan tip kompo, yaitu STK 4132, dan yang satunya lagi sama ini dari SPK. Namun untuk yang ini saya belum tes apakah ini masih normal atau tidak. Untuk STK nya tipenya 4301V. Nah, untuk daya watt saya belum tahu jelas, tapi kalau melihat data reset ini kisaran dari 20 watt, tapi gak tahu juga sih. Tapi biasanya kalau dari STK walaupun wattannya kecil, biasanya mengeluarkan suara yang sangat lumayan keras atau lumayan nyaring ya di pendengaran kita. Terkadang suaranya itu bisa bagus melebihi yang kit-kit dari OCL yang biasa atau dari jenis IC yang lainnya. Untuk yang ini voltasenya 0. Untuk yang tadi STK yang ini menggunakan CT. Untuk penyuplaian, untuk selanjutnya power sudah ada, terusan bagian audionya sudah ada. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan bagian power supply. Ini power supply yang sudah saya rubah, yaitu dari SMPS bekas monitor, dan ini tadinya 0 dan saya sudah rubah menjadi CT. Nah, ini untuk power supply-nya, atau juga bisa menggunakan yang ini, tapi untuk yang ini belum saya rubah. Ini dari bekas dispenser dan mengeluarkan catu daya untuk tegangannya itu 12 volt. Dan untuk daya ampere kisaran 4 sampai 5 ampere. Ini cukup lumayan besar. Untuk selanjutnya mungkin untuk power supply yang ini bisa digunakan hanya untuk mensuplai di bagian audio atau menyalakan bagian perangkat-perangkatnya saja. Tapi untuk bagian power, misalkan power yang menggunakan ini, ataupun juga nanti powernya bisa juga menggunakan power dari tipe yang lain, bisa juga menggunakan OCL ataupun juga driver Favo yang suka marak sekarang. Nah, ini untuk bagian SMPS atau catu daya yang akan dipergunakan untuk di bagian power. Dan kita coba lepas dulu untuk bagian kipas. Nah, ini yang saya tutorialkan kemarin, saya coba buat dan hasilnya cukup lumayan sangat baik. Untuk pet kisaran menggunakan 10 ampere 11 ampere, memakai dioda juga. Diodanya dioda yang 1560 atau 15 ampere 600 volt. Untuk elko menggunakan 80 volt 680 farad mikrofarad. Dan untuk traponya ini menggunakan trapo kisaran EE42. Dan untuk daya supply atau pengeluaran dari si SMPS ini kisaran
55 kalau nggak salah. Kita coba untuk cek atau kita tes dulu. Sebentar, siapkan dulu yang namanya apometer, karena kemarin juga sempat saya tutorialkan, tapi untuk yang kemarin baru di eksperimen, jadi belum jadi sempurna seperti ini. Untuk sekarang kita tes bagian di tegangan. Ini sudah memakai untuk bagian AC-nya. Kita nyalakan dan kita bisa lihat lampu kalau sudah menyala dan kipas bisa nyala sama. Udah ada reaksi, lampu udah bisa menyala dan kipas juga sudah bekerja. Kita tes untuk bagian voltase. 57 ternyata. Cukup lumayan besar. Jadi kalau untuk power amplifier menggunakan ya seperti OCL ataupun dari yang lainnya, ini cukup lumayan bisa dihandalkan. Dan untuk ampere kisaran dari 500 watt nyampe ke 800 atau 900 watt saya rasa. 57,92 nyampe ke 92 sama. Jadi untuk voltase ini pas ya, 95 96 untuk komanya, 95 96 sama. Baik, itu untuk di bagian SMPS nya untuk nanti mensuplai ke bagian power. Dan untuk ini bagian ekstra saya belum pasang untuk diodanya, memakai 4 dioda dan 2 elko yang saya pasang untuk elko ke bagian kipas. Selanjutnya untuk peralatan elektroniknya sudah ada semuanya. Berarti langkah selanjutnya kalau mungkin nanti dirangkai tanpa menggunakan box, pastinya tidak enak ya, atau kurang bagus lah. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita cari yang namanya box. Lalu boxnya dari apa? Untuk box saya kalau membeli mungkin harus mengeluarkan biaya lagi. Agar tidak menguras di saku kita, saya mencari-cari. Ini ada dari bekas yang namanya receiver parabola. Nah, ini cukup lumayan antik. Kalau saya coba nanti dibikin untuk dibuat satu buah box amplifier. Dan di sini ada bagian untuk nantinya MP3 lah. Terusan yang berikutnya di sini juga bisa dibuat untuk ke bagian volume, dan untuk volumenya lumayan cukup unik. Jadi bisa ditutup agar tidak masuk untuk kebul-kebul atau debu ya. Jadi terlindungi. Di sini juga bisa digunakan untuk bagian power atau apalah yang bisa dipijit secara digital. Tinggal ke bagian ininya dulu dibersihkan. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya, kita coba buka. Susah, bentar. Ternyata masih ada.
Ini rangkaian dari bekas receiver parabola yang mungkin untuk zaman sekarang sudah tidak terpakai untuk rangkaiannya, tapi ini bisa dipergunakan kembali untuk bagian di SMPS nya. Nggak tahu ini apa masih jalan atau enggak, mudah-mudahan ini masih normal dan bisa dipergunakan kembali untuk nanti membuat ke bagian audionya. Cukup lumayan unik menurut saya, dan ininya bisa dibuka tutup untuk nantinya digunakan untuk bagian volume atau di bagian nada. Oke, demikian dulu untuk malam hari ini. Jadi saya tidak praktek, sekali lagi saya akan menjelaskan tentang untuk pembuatan si amplifier dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah ada di depan kita. Baik, saya undur diri dulu, dan mudah-mudahan buat Anda semuanya membuat inspirasi ke depannya dan bisa dijadikan inspirasi yang pastinya. Ya pokoknya nama gitu we. Baik, dari saya dicukupkan dulu sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ARD.